Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofai Yansa, NIM 1641029. Di sini saya akan mempresentasikan judul tugas akhir saya, yaitu rancang bangun website penyedia jasa travel wisata pada Lovely Corpin Tour and Travel. Lovely Corpin Tour and Travel merupakan biro perjalanan wisata yang bergerak di bidang tour and travel yang berlokasi di Ruko Villa Bukit Mas RF nomor 6, Jalan Pulau Sari, Surabaya, Tugu Pakis, Kecamatan Tugu Pakis, Kota Surabaya. Pada saat saya magang di Lovely Corpin Tour and Travel, saya melihat sedikit proses bisnis, mulai dari pelanggan menghubungi pihak travel atau datang langsung ke tempat Lovely Corpin Tour and Travel. Dan paket yang tersedia yaitu paket wisata dan visa, di mana pelanggan mengalami kesulitan pada saat pemilihan paket wisata. Nah, strategi yang diterapkan oleh Lovely Corpin Tour and Travel yaitu dengan membuat website pemesanan paket wisata yang dapat dipesan oleh pelanggan. Di sini ada dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana membuat rancang bangun website penyedia jasa travel wisata pada Lovely Corpin Tour and Travel. Yang kedua, bagaimana melakukan penentuan paket wisata terbaik dengan menggunakan AHP atau Analytical Hierarchy Process berdasarkan kriteria-kriteria yang diberi pelanggan. Kajian teori. Di sini saya membagi menjadi beberapa bagian landasan teori. Yang pertama, pariwisata, tahapan AHP atau Analytical Hierarchy Process. Yang ketiga yaitu fungsi payment gateway, saya menggunakan Mitrans, dan metode sistem development lifecycle. Metode penelitian yang saya pakai yaitu yang pertama, pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus, di mana studi kasus yang saya ambil yaitu Travel Lovely Corpin Tour and Travel. Yang kedua, jenis dan sumber data. Data yang saya ambil ada dua data, yaitu data primer dan data sekunder. Di mana data primer saya ambil dari Lovely Corpin Tour and Travel. Yang kedua, data dari sumber internet, bisa dari jurnal dan web yang ada yang tersedia di internet. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Yang pertama, wawancara dengan pihak travel, observasi masalah yang ada, dokumentasi yang tersedia, data yaitu pembuatan analisis kerangka kerja. Teknik keabsahan data dengan menggunakan kecukupan referensi. Jadi referensi yang diambil mulai dari travel dan paket-paket sumber-sumber yang ada di internet. Untuk perhitungannya sendiri yaitu yang pertama ada beberapa tingkat kepentingan yang digunakan oleh AHP sendiri. Yang pertama yaitu tingkat kepentingan yang pertama. Definisi sama pentingnya dibanding yang lain. Ketiga, moderat pentingnya dibanding yang lain. Yang kelima, kuat pentingnya dibanding yang lain. Ketujuh, sangat kuat pentingnya dibanding yang lain. 9, ekstrim pentingnya dibanding yang lain. 2, 4, 6, dan 8, nilai di antara dua penilaian yang berdekatan. Dan resiprokal, yaitu jika elemen I memiliki salah satu angka di atas ketika dibandingkan dengan J, maka J memiliki nilai kebalikannya ketika dibandingkan dengan elemen I. Ini contoh membuat matriks perbandingan berpasangan. Cara pengisiannya yaitu kriteria 1, 2, 3, dan 4. Kenapa di sini ada angka 1 setiap kriteria? Karena rumus dari AHP setiap kriteria dinilai 1. Maka nilai yang lebih penting angkanya 1, dan yang tidak seberapa penting nilainya akan 1/3. Contohnya seperti itu. Ini contoh hasil
Perbandingan berpasangan 1, 3, 5, 7. Angka ini didapat dari 1/3 dan menghasilkan jumlah sekian 1,676 pada kriteria 1, 4,53 pada kriteria 2, 9,2 pada kriteria 3, 18 pada kriteria 4. Bagaimana cara menghitung matriks nilai kriteria? Di sini ada angka nilai K1 yaitu menunjukkan 1, K2 0,33 didapat dari 1 dibagi 1,676 yaitu angka yang didapat dari jumlah kriteria pertama menghasilkan nilai 0,597, maka angka 5 di kriteria 3 dibagi dengan 9,2 yang artinya dibagi dengan hasil kriteria 3 maka menghasilkan jumlah 0,543. Setelah selesai, maka nilai 0,2 dibagi 9,2 akan menghasilkan 0,002 di mana pada matriks nilai kriteria di angka kriteria 3. Maka secara keseluruhan dari masing-masing nilai kriteria dapat dijumlahkan menjadi 0,597 ditambah 0,662 ditambah 0,53 ditambah 0,389 menghasilkan jumlah 2,191 dengan jumlah kriteria 4 yaitu 2,191 dibagi 4 menghasilkan prioritas 0,548. Matriks penjumlahan setiap baris, di mana setiap baris kriteria 1, 2, 3, 4 dijumlahkan dan menghasilkan prioritas setiap masing kriteria. Dan penjumlahan setiap barisnya yaitu 1 dikali 0,548, 1 ini dari perbandingan berpasangan, dan 0,548 diambil dari penjumlahan setiap barisnya, maka menghasilkan nilai 0,548. Maka di total secara keseluruhan 0,548 ditambah 0,768 ditambah 0,725 ditambah 0,364 menghasilkan nilai 2,405. Dan rasio konsistensinya yaitu setiap kriteria dengan menjumlahkan jumlah dari total kriteria 1, 2, 3, dan 4 akan menghasilkan nilai 0,262. Untuk perhitungan rasio konsistensinya yaitu kriteria pertama menghasilkan nilai 2,953, kriteria 2 1,389, kriteria 3 0,745, kriteria 4 0,262. Maka jumlah keseluruhan hasil setiap kriteria yaitu 5,349. Maka hasil yang didapatkan yaitu nilai indeks rasionya 0,90. Ya, ini yaitu halaman Lovely Carpenter Tour and Travel, di mana halaman ini dapat diakses oleh admin ataupun pelanggan. Di sini kebetulan memiliki dua hak akses, yang pertama untuk admin, yang kedua untuk pelanggan. Fungsi admin sendiri yaitu bisa mengatur setiap paket wisata yang akan ditampilkan oleh pelanggan. Nah, di sini ada tampilan dashboard yang menampilkan paket travel yang berjumlah 4, transaksi yang berhasil 18, pending kosong, sukses 10. Setiap dashboard memiliki
di informasi paket travel. Di sini ada paket satu yaitu paket travel Frankfurt dan di Jerman, kedua yaitu di Belitung, paket ketiga di Bali, paket keempat di Kalimantan Tengah. Admin bisa mengubah setiap paket wisata yang ingin ditampilkan dan isi setiap paket wisata. Dan galeri travel fungsinya untuk menampilkan foto-foto setiap paket wisata yang ingin ditambahkan. Misal ingin menambahkan paket wisata satu dan memilih gambar yang tersedia. Dan di transaksi, yaitu menampilkan informasi transaksi yang telah berhasil dipesan oleh pelanggan. Sebelum memilih paket wisata, di sini pelanggan bisa masuk ke menu AHP terlebih dahulu, mungkin untuk menentukan kriteria setiap paket wisata yang disediakan sesuai dengan keinginan pelanggan. Pertama, kriteria. Di sini ada beberapa macam kriteria. Pertama, harga terhadap fasilitas, harga terhadap banyak tujuan wisata, harga terhadap nama wisata, fasilitas terhadap banyak tujuan wisata, banyak tujuan, fasilitas terhadap lama wisata, banyak tujuan wisata terhadap lama wisata. Pelanggan bisa menilai setiap kriteria dengan cara harga terhadap fasilitas dengan harga terhadap banyak tujuan wisata, apakah sama pentingnya, cukup penting, lebih penting, atau mutlak lebih penting. Di sini saya sama pentingnya, harga terhadap fasilitas dan harga terhadap lama wisata cukup penting. Harga terhadap fasilitas dan harga banyak tujuan mungkin mutlak lebih penting. Harga terhadap fasilitas dan fasilitas terhadap lama wisata cukup penting lama wisata. Harga terhadap fasilitas dan banyak tujuan wisata terhadap lama wisata lebih penting. Harga terhadap banyak tujuan wisata dan harga terhadap lama wisata cukup penting. Harga terhadap banyak tujuan wisata dan fasilitas terhadap banyak tujuan wisata lebih penting. Nah, harga terhadap banyak tujuan wisata dan fasilitas terhadap lama wisata lebih penting. Harga terhadap banyak tujuan wisata dan banyak tujuan wisata terhadap lama wisata sama penting. Harga terhadap lama wisata dan fasilitas terhadap banyak tujuan lebih penting. Fasilitas dan harga terhadap lama wisata sama pentingnya. Harga terhadap lama wisata dan banyak tujuan cukup penting. Fasilitas terhadap banyak tujuan dan fasilitas terhadap lama wisata sama penting. Fasilitas dan banyak tujuan wisata cukup penting. Fasilitas terhadap lama wisata dan tujuan wisata terhadap lama wisata telah lebih penting. Setelah semua kriteria terisi, maka pelanggan bisa menyimpan dan tersimpan, maka jenis alternatif yang telah ditetapkan oleh admin ada paket wisata 1 sampai dengan paket wisata 6. Kemudian dashboard, pelanggan bisa memprosesnya terlebih dahulu. Di sini adalah data yang sebelumnya telah dicoba, kita proses, ya, semua data telah selesai diisi, maka alternatif yang dia akan ditampilkan yaitu paket wisata 3, di mana value-nya yaitu 0,20 sekian dan konsistensinya kurang dari 10%. Berarti saya harus pilih paket wisata 3. Ini kriteria yang tadi saya inputkan direkomendasikan ke paket wisata 3. Paket wisata 3 yaitu Bali Nusa Penida. Di sini ada informasi paket wisata.
dan gambar-gambar dan harganya juga. Oke, saya join. Nah, maka nominalnya telah tampil di sini yaitu 14.230.000 rupiah. Oke, saya bayar sekarang. Nah, di sini kalau mengikuti aplikasi GoPay bisa di-scan. Saya scan dulu. Dan di sini ada kode unik. Jadi pelanggan nggak bisa membohongi pihak travel atau membuat tiket palsu karena di sini ada reference ID. Proses pembayaran berhasil dan otomatis pembayaran di GoPay ini akan pindah ke slide halaman transaksi berhasil. Oke, kita tunggu. Tak terlalu lama bisa saya sudah bayar, maka transaksi berhasil akan diarahkan kembali dalam 6 detik. Nah, di sini berhasil untuk pembayarannya. Kita cek ke bagian e-trans. Nah, hari ini jam 18.10 S6. Nilainya adalah 14.230. Kita cek. Oke, benar. Sini. Nah, ini tadi reference ID-nya bisa sesuai dan ini adalah detailnya. Sampel tiket. Oke, pembayaran GoPay dan pelanggan juga akan menerima email, yaitu email notifikasi telah berhasil pembelian tiket wisata. Nah, ini membernya atas nama Muhammad Sofa ini dan Sofa Y. Tiket paket 3 pada hari 3 malam tiba di Nusa Penida. Dan untuk pelanggan baru yang telah register nanti akan menerima email bahwa email yang didaftarkan harus diverifikasi terlebih dahulu. Gunanya apa? Untuk mencegah akun-akun palsu yang didaftarkan melalui aplikasi Lovely Tour and Travel dan meminimalisir penipuan paket wisata. Gitu. Ya, mungkin sekian sampai sini dulu. Maaf bila ada salah-salah kata atau kurang lengkap atau kurang jelasnya materi. Saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.